Welcome to my channel. Sebang Ngevlog, seru bareng ngevlog. Like, subscribe, aktifkan loncengnya. Kawasan Kota Tua Jakarta Barat selalu menjadi magnet untuk dikunjungi. Bangunan tempo dulu yang estetik peninggalan zaman kolonial Belanda sangat memanjakan mata dan menjadi spot menarik untuk diabadikan. Namun tahukah kamu, di balik indahnya bangunan-bangunan tua ini, tersimpan berbagai kisah menyeramkan yang menjadi urban legend. Salah satunya adalah Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah. Di zaman Belanda, bangunan ini merupakan balai kota Belanda yang dibangun kembali tahun 1707 sampai 1710. Bangunan ini punya menara dengan arah mata angin yang dilengkapi sama lonceng bernama Seuli Deo Glory. Lonceng ini akan dibunyikan untuk mengundang masyarakat datang ke halaman balai kota untuk melihat pelaksanaan hukuman bagi tahanan. Pelataran museum ini juga menjadi saksi bisu pembantaian besar-besaran etnis Tionghoa pada 1740 yang terkenal sebagai peristiwa Geger Pacinan. Museum Fathahillah, gedungnya memang indah dan kokoh, namun ternyata menyimpan banyak kisah mistis yang akan membuat bulu kudukmu seketika berdiri. Selain menjadi balai kota atau Stadhuis van Batavia, bangunan ini difungsikan juga sebagai penjara utama di kota Batavia. Konon para tawanan tidak diberi makan dan minum. Bahkan ada yang meninggal sebelum proses pengadilan. Mereka disiksa sadis hingga mati membusuk. Sumur ini berubah fungsi menjadi tempat penyiksaan para tahanan dengan menyekap tahanan di dalam sumur lalu ditumpahkan ratusan lintah ke dalamnya. Kisah kelam inilah menjadi cerita legenda yang syarat aroma mistis. Konon area penjara bawah tanah ini seringkali berbau anyir dan amis darah. Penampakan bayangan hitam, hantu anak kecil dengan wajah yang tidak karuan, suara tangisan hingga wanita dan pria berbusana khas Belanda dengan bentuk yang sudah hancur. Juga suara musik khas kolonial. Bahkan pengalaman house creator mengalami ngap dan mual-mual saat baru saja di penjara bawah tanah. Juga menyium bau amis dan anyir yang menyengat, membuat bulu kuduk berdiri. Aura mistis lain yang membuat bergidik adalah di halaman museum. Konon hingga kini sesekali masih terdengar suara jeritan, tangisan dan teriakan histeris yang sangat ramai di sekitar alun-alun museum ini. Konon pohon itu dulunya merupakan tempat pembuangan kepala-kepala tentara yang dipenggal. Dan banyak pengunjung yang konon melihat penampakan tengkorak di sekitar pohon juga hantu tanpa kepala. Kamu hati-hati kalau kesini. Jangan sampai pikiranmu kosong, apalagi sampai berkata kotor. Kata penjaganya sih, pengunjung wanita yang paling banyak mengalami peristiwa kerasukan. Hati-hati ya.